Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Biar pagi hari ini kita akan mencari wajah Tuhan selalu di dalam bait-Nya, di dalam mesbah doa pagi kita. Mari saudara, kita tanggalkan dulu sebentar semua segala kesibukan kita. Kita mau mencari wajah-Nya pada pagi hari ini, karena Dia yang penuh dengan penyertaan, Yesus penuh dengan penyertaan dalam hidup kita. Kita mau tanggalkan semua beban, dan mari kita akan berfokus hanya memuji, menyembah Tuhan, ungkapkan syukur kita pagi hari ini, terlebih buat hari ini. Kalau kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari saudara, kita akan lebih dalam lagi bangun mesbah doa bagi kita. Kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada bangun pagi, tidak kekurangan suatu apapun. Kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan tubuh jiwa yang baik, terpelihara, tidak kekurangan suatu apapun. Meskipun juga ada mungkin sebagian dari saudara kami, keluarga kami, ada sebagian terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Mari Bapa, biarlah tetap roh kami, jiwa kami tetap sehat, karena kami percaya saat kami membangun dan mencari wajah Tuhan pagi hari ini, kami yakin Tuhan Engkau ada di dalam hidup kami, Engkau ada di dalam hati kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan segala apa yang ada di dalam batin kami, Engkau lebih tahu Tuhan. Pagi hari ini biarlah setiap anak-anak-Mu, jiwa-jiwa yang Tuhan hari ini ada pun Tuhan, anak-anak-Mu, biarlah kami terus bersorak-sorai dalam hati, karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, sehingga kami yakin di dalam hadirat Tuhan segala mujizat pasti terjadi sesuai dengan iman percaya kami, dan kami Tuhan tidak mau berubah iman kami, karena kami yakin di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan, ada kasih yang Kau berikan, dan biarlah iman kami tetap teguh kepadamu. Kami tidak izinkan kuasa iblis coba mengganggu hati nurani kami, menebarkan ketakutan, menebarkan keraguan, menebarkan kelesuan pagi hari ini yang tiba-tiba iblis mau tebarkan pagi hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami biarkan sukacita kami hilang Tuhan Yesus, dan kami biarkan iblis mencuri kebahagiaan kami dekat kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, kami siap memuliakan namamu. Haleluya, amin. Ku percaya Tuhanku, ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal, baik atau keadaan yang tidak baik, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu, bagi yang mengasihinya. Sekali lagi katakan, ku percaya Tuhan, Kau turut bekerja dalam kehidupan kami, turut bekerja di dalam segala hal, amin, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu, bagi yang mengasihinya. Katakan, serukan nama Yesus Tuhanku, Yesusku, Tuhanku, Kaulah penyelamat hidup kami, keluarga kami, amin. Hidupku, Yesus Tuhanku, Kaulah penolong hidupku, Yesusku, inilah pujian kami ya Tuhan. Tuhanku, Kau penolong hidupku, selalu ku percaya kepadamu, ku percaya Tuhan, baik dalam keadaan baik atau tidak, Tuhan turut bekerja di dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia, bagi yang mengasihinya. Katakan, Yesus Tuhanku, Yesusku, inilah seruan
kami bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhanku, Kaulah penyelamat hidupku, Kau penyelamat hidupku, Kaulah kebenaranku, Tuhan Yesus Tuhanku. Inilah seruan kami, Tuhanku, Kaulah penolong satu-satunya dalam hidup, menolong hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhanku, Yesusku, ya Tuhan, inilah seruan kami, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku, Yesus Tuhanku, Yesusku, inilah kami Tuhan. Tuhanku, Kaulah penolong satu-satunya yang kami andalkan, nolong hidupku. Ku percaya Tuhanku, bahwa dalam segala keadaan Kau turut bekerja di dalam segala hal untuk menumbuhkan iman percaya kami, untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi-Mu Tuhan, bagi yang mengasihinya. Mari kita sembah Tuhan. Katakan dalam hati kita, Yesus Tuhan satu-satunya bagi hidup kami. Yesus, Kaulah penolong hidup kami. Di hidup kami, Yesus selalu tak pernah tinggalkan. Oh, kami sendiri menghadapi setiap hidup, menghadapi setiap tantangan, Engkau selalu ada bersama kami. Ku tak mau ragu akan segala kasih dan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu. Oh Yesus, kami hanya dekat kepadamu Tuhan. Ku rasakan aman dan tenang, Yesus Tuhanku. Selalu ada perkara yang ajaib yang terjadi dalam hidup kami. Selalu ada mujizat bagi kami, Yesus Tuhan. Ku angkat pujian kami ini, ku angkat sembah kami karena Engkau baik, menyelamatkan hidup kami, menolong setiap keadaan kami. Ku tak mau ragu sedikit pun, ku tak mau bimbang apapun ya Tuhan, karena ku percaya selalu ada mujizat terjadi bagi yang percaya dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita yang percaya dan mengasihinya, bagi kita yang menuruti firman-Nya dan berpegang teguh, Dia akan menjaga, Yesus Tuhan menjaga kita di dalam segala kehidupan. Percayalah kepada Tuhan, teguhkan imanmu, jangan bimbang dan sedikit ragu, jangan saudara. Biarkan roh Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita pagi hari ini. Nyanyikan kita pujian, selalu ada mujizat. Biar iman kita diteguhkan lewat pujian yang kita naikkan kepada Tuhan Yesus. Selalu ada mujizat. Amin Tuhan. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya, bagi yang percaya. Percayalah terus kepada Tuhan Yesus. Amin. Selalu ada mujizat bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada jalan keluar bagi yang percaya. Selalu ada
sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, terang dan selamanya. Mujizat selalu sama bagi yang percaya. Mujizat-Mu pun selalu nyata, selalu nyata bagi yang percaya. Selalu ada mujizat bagi yang percaya pada Tuhan. Amin. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan. Amin Tuhan, amin Bapa. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap. Terus naikkan pujian ini sebagai seruan iman, sebagai doamu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mujizat tetap sama bagi yang percaya pada Tuhan Yesus. Saat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin Tuhan. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Bagi yang percaya terus mengasihi Tuhan hari ini. Bagi yang percaya, bagi yang percaya terus memuji Tuhan. Amin. Bagi yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Roh Kudus Tuhan bekerja, menjamah hati kami, memberikan perubahan hidup dalam hidup kami, menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengulaskan doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya, saudara, di dalam Matius, kita akan kitab Injil Matius. Temanya adalah jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, ya. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Di dalam Matius pasal yang ke-8, saudara, di ayat yang ke-5 kita akan mulai, ya, tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel.
Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana kita harus memiliki iman yang besar, iman yang memang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara, perwira ini memiliki iman yang begitu besar oleh karena ia percaya akan perkataan Tuhan Yesus, ya, akan firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan yang berkata-kata itu memiliki otoritas. Ia percaya bahwa Yesus memiliki otoritas, ya. Saudara, seperti yang dia katakan bahwa aku ini juga seorang bawahan, ya. Saudara, walaupun dia seorang perwira, namun dia merendahkan dirinya dengan mengatakan bahwa aku ini pun seorang bawahan dan di bawahku ini ada prajurit, ya. Apabila aku berkata kepada prajurit itu datang, maka dia akan datang. Kemudian aku berkata pergi, maka dia akan pergi, ya. Artinya saudara, prajurit itu akan melakukan apa yang diperintahkan oleh perwira itu, ya. Saudara, apa yang dikatakannya, apa yang diucapkannya memiliki otoritas, ya. Saudara, karena itulah prajurit itu menuruti apa yang dikehendaki oleh perwira tersebut, ya. Demikian juga ia percaya akan firman yang dikatakan oleh Yesus, bahwa firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pasti mengandung kuasa, ya. Karena apa? Karena Tuhan yang mengatakannya memiliki otoritas, ya. Saudara, dia percaya bahwa Yesus memiliki kuasa, memiliki otoritas, dan di dalam perkataannya, di dalam ucapannya, di dalam firman-Nya ada kuasa, ya. Demikian juga saudara dan saya, pada saat kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dikatakan lewat firman-Nya memiliki kuasa, ya, memiliki otoritas, ya. Saudara, Tuhan Yesus memuji iman yang besar yang dimiliki oleh saudara perwira tersebut, dan Tuhan katakan bahwa iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel, ya. Maka Tuhan Yesus berkata kepada perwira tersebut, jadilah, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya, ya. Dikatakan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, ya. Saudara, maka dikatakan pada saat itu sembuhlah hambanya, ya. Saudara, pentingnya saudara dan saya memiliki iman, percaya, ya, saat kita datang kepada Tuhan memohon, ya saudara, pergumulan kita Tuhan jawab, ya. Apapun yang menjadi masalah persoalan saudara dan saya, ya saudara, apakah sakit, masalah dalam rumah tangga, ekonomimu, ya, pekerjaan, usaha, apapun, saudara, Tuhan mengajar kepada kita pada saat kita datang kepada Tuhan. Maka hal pertama yang harus ada dalam diri kita adalah kita harus memiliki iman, kita harus percaya, ya. Mengapa kita harus percaya? Mengapa kita harus memiliki iman? Firman Tuhan katakan, sebab orang yang bimbang jangan harap dia terima sesuatu daripada Tuhan, ya. Saudara, mengapa kita harus percaya? Mengapa kita harus beriman kepada Tuhan? Di dalam Roma 11 ayat yang pertama, kita akan membaca di sini di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan
bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Jadi mengapa kita harus beriman? Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Firman Tuhan mengatakan bahwa sebab iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya. Saudara, ya, iman itu adalah dasar atau fondasi, saudara, dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya. Saudara, apapun yang menjadi harapan saudara dan saya, baik saudara harapanmu mengenai kesembuhan, mengenai saudara sakit penyakit supaya disembuhkan, mengenai pekerjaan, usaha, ya, harapan terlebih saudara, terlebih adalah keselamatan, ya. Saudara, karena Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya. Mengapa kita harus beriman, percaya kepada Tuhan, dan pentingnya iman. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan, ya. Tanpa iman saudara kita tidak mungkin diselamatkan, ya saudara. Karena iman, firman Tuhan katakan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya. Dari apapun yang menjadi harapan saudara dan saya, ya, biarlah kita saudara percaya mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya saudara. Karena tadi dikatakan firman Tuhan, orang yang bimbang jangan harap dia terima sesuatu daripada Tuhan, ya. Dan orang yang bimbang, firman Tuhan katakan, tidak akan tenang hidupnya, ya saudara. Sebaliknya firman Tuhan katakan, yang hatinya teguh akan kau jagai dengan damai sejahtera, karena dia percaya akan Tuhan, ya saudara. Ini yang firman Tuhan katakan kepada kita. Mengapa kita harus punya iman saat kita datang kepada Tuhan? Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apapun yang menjadi harapanmu, saudara, terlebih saudara hidup kekal, keselamatan. Karena firman Tuhan katakan hidup itu ada dalam Yesus. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan diselamatkan, ya. Biarlah kita percaya kepada Tuhan akan korban penebusan Yesus di kayu salib yang sudah menebus segala dosa saudara dan saya, supaya kita dibenarkan dan diselamatkan. Oleh karena kita beriman, percaya kepada Tuhan, dan apapun yang menjadi pergumulan kita saudara, lebih baik kita percaya daripada kita bimbang. Karena orang yang percaya, yang teguh hatinya, akan kau jagai dengan damai sejahtera, karena ia percaya akan Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Dia adalah gunung batu keselamatan kita, gunung batu yang teguh yang bisa kita andalkan, tempat perlindungan kita, ya. Nah saudara, hal yang kedua, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan, mengapa kita harus percaya kepada firman-Nya. Tadi katakan bahwa karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kedua adalah dikatakan iman adalah dasar sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya saudara. Yang kedua adalah iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya saudara. Artinya adalah saudara, bahwa hanya iman yang membawa kita saudara kepada saudara jawaban atau kemenangan di dalam saudara doa-doa kita, ya. Artinya kita harus percaya lebih dahulu, baru kita boleh melihat, ya saudara. Itulah iman, ya. Tuhan Yesus berkata kepada saudara, ya, anak pegawai istana yang datang kepada pegawai istana yang anaknya sakit, kalau kamu tidak melihat mukjizat, maka engkau enggak percaya, ya. Berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya, ya. Itu yang Yesus juga katakan kepada Thomas, ya saudara. Pentingnya iman, karena iman yang pertama adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya. Dan yang kedua saudara, dikatakan bahwa iman adalah bukti
bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Biarlah kita boleh percaya kepada Tuhan apapun yang menjadi pergumulan hidup saudara dan saya, sehingga hidup kita boleh mengalami kemenangan. Ya, terlebih saudara, iman itu membuat kita teguh di dalam Tuhan di tengah-tengah kesukaran hidup ini. Biarlah kita hanya memandang kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada janjinya, saudara, sehingga damai Tuhan boleh menguasai hati saudara dan saya. Kita boleh teguh menghadapi setiap badai kehidupan. Ya, saat kita takut, ya, Daud berkata, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan, kepada firman yang kupuji, aku tidak takut. Ya, saudara, mungkin ketakutan bisa datang, kekhawatiran bisa datang, saudara, namun jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran menguasai saudara hati dan pikiranmu. Tapi perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan perkatakan firman Tuhan. Maka saudara dan saya, ya, dapat mengusir segala ketakutan dan kekhawatiranmu. Pandang Tuhan, pandang janjinya, dan bukan masalah hidupmu. Ya, ingat segala kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan buat dalam hidupmu. Hidup saya, saudara, itu akan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, nah saudara, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, saudara, ini yang firman Tuhan katakan. Kita akan nyanyikan pujian kembali. Ku percaya Tuhan, ku turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi yang mengasihinya. Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya. Saudara, biarlah hati kita tetap teguh di dalam Tuhan, sebab kita percaya kepada Dia, percaya kepada firman-Nya. Firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Biarlah iman kita terus kepada Tuhan, percaya walaupun kita belum melihat saat ini. Namun dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya bagi kita yang berpegang teguh pada iman percaya kepada Tuhan. Saudara, mungkin kau mengalami pergumulan dalam hidupmu yang cukup lama. Namun ingatlah firman Tuhan, oleh iman dan kesabaran Abraham memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Tetaplah percaya, itu akan meneguhkan hidupmu, membuat hatimu tetap tenang dan damai. Dan itu bagaikan benih yang kita tabur, yang pada waktunya nanti benih itu akan bertumbuh, dia akan bertunas, dia akan berbulir, dan pada akhirnya dia akan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan. Teguhkan iman kami anak-anak-Mu.
Firman-Mu katakan, apabila Engkau datang pada kali yang kedua, adakah Engkau mendapati iman di bumi ini? Itu artinya bahwa Tuhan mau saudara dan saya tetap percaya, teguh hatinya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami, Tuhan berkati pemimpin negara kami, Presiden kami Pak Jokowi, para menteri yang membantunya, demikian juga kepala daerah dari Sabang sampai Merauke. Berikan hati yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, dan berikan hikmat Tuhan, khususnya pemimpin negara kami dalam menjalankan pemerintahannya Tuhan, mengatasi masa-masa krisis ekonomi global, menghadapi juga masa Tuhan endemi ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kemampuan, hikmat daripadamu bagi pemimpin negara kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati setiap anak-anak Tuhan yang berusaha, berdagang, bekerja, yang studi sepanjang hari ini. Tuhan menyertai setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mengalaskan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.